Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, puji Tuhan, kita semua boleh ada di dalam rumah Tuhan. Sekalipun masih dalam momen Idul Fitri, tetapi puji Tuhan, jemaat Tuhan tetap memilih untuk datang beribadah. Puji Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Pagi ini saudara, nuansa ibadah kita sedikit berbeda. Kalau kita lihat para pelayan Tuhan, ibu-ibunya pakai kebaya, bapak-bapak para pemain tim musik pakai lurik. Puji Tuhan, ini semua kami lakukan untuk memperingati Hari Kartini yang tanggal 21 kemarin kita sudah peringati bersama. Dan ini kami lakukan sebagai bentuk penghormatan kami terhadap pahlawan wanita kita, Raden Ajeng Kartini, seorang pejuang emansipasi wanita yang telah berjuang untuk menaikkan derajat kaum wanita sehingga para wanita kini memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Tetapi yang lebih istimewa lagi saudaraku, yang lebih dari itu kita juga harus bersyukur karena ada satu pribadi yang juga tidak pernah membeda-bedakan gender dalam mengasihi dan memberkati kita semua. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Dia mengasihi kita dan menganggap kita semua ini sama berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita datang dan menyembahnya pagi hari ini dengan sepenuh hati. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena ia terlebih dahulu sudah mengasihi kita semuanya. Yang setuju, yang sepakat dengan saya, mari saya undang kita semua bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Dengan penuh ucapan syukur kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Engkau sangat baik dan mengasihi setiap kami tanpa memandang siapa kami. Siapapun kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu yang telah menghantarkan kami ada sampai dengan hari ini. Oleh karena itu kami mau datang kepada Tuhan dengan penuh pujian syukur. Kami mau mengagungkan, kami mau mempermuliakan Tuhan. Sebab Engkau memang sungguh layak untuk menerima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami. Tuhan hadir dan bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Biarlah kami boleh ditenggelamkan dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami tenggelam dan semakin dalam menikmati lawatan Tuhan. Engkau bekerja, Engkau berotoritas di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siapkan diri kami, hidup kami, hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami membawa kepadamu Tuhan segala persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, ya Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku
bawa setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya Yesus, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan di hadapan Tuhan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu Tuhan. Ya Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ya Yesus, semua hanya bagimu Tuhan. Persembahan kami yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, Yesusku yang tadi, terimalah setiap korban syukur kami. Ini yang mengalir di hatiku sebagai sekali lagi lebih sungguh lagi. Mari kita bawa persembahan pujian kita. Takkan pernah ku bawa, ya Yesus, selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Ya Yesus, tiada pernah, ya Yesus,
lebih sungguh lagi. Mari jemaat Tuhan, sama-sama serukan di hadapan Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku dan setiap jiwaku. Haleluya. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku. Dan setiap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku. Dan segenap jiwaku. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Inilah hidup kami Tuhan. Seluruh hidup kami, segenap hati kami hanya memuji dan menyembah Engkau, Allah kami yang hidup dan berkuasa, Raja di atas segala raja. Engkau layak terima puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Amin. Mau kita hitam, mau kita putih, mau kita belok, mau kita sipit, mau rambut kita keriting, mau rambut kita lurus, mau kita gemuk, mau kita kurus, Tuhan Yesus cinta kita. Amin. Yang percaya mari serukan pujian ini dengan penuh sukacita. Asik-asik. Haleluya. Mari kita berjoget, kita berdendang buat Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, amin. Semuanya disayang Tuhan. Haleluya. Katakan hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut bulat, rambut sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Mari katakan tunjuk sebelahmu, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Katakan semuanya disayang Tuhan. Yes, disayang Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita boleh serukan di hadapan Tuhan ya, sama-sama dengan saya. Haleluya. Katakan hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, katakan rambut lurus, rambut keriting, semuanya. Katakan semuanya. Haleluya. Sayang Tuhan. Sekali lagi katakan hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau katakan badan gendut, badan kurus, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tunjuk saudaranya, katakan mengasihimu. Amin. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa.
saudara-saudara? Masih siap memuji Tuhan? Lebih dahsyat lagi? Mari kita mau bersuka cita karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia telah merubah segala ratapan kita menjadi tari-tarian. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetap semangat menari buat Tuhan saudara. Haleluya. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan, dan ku kan menari. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari Sambil memuji Tuhan. sambil memuji-Mu ku Haleluya. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia telah ubah ratap kita menjadi tarian. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena apa saudara? Karena roh Yes, Allah amin. di dalamku, Amin. ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku selalu. Sama-sama kita bersuka cita. Dan ku kan menari, Sama-sama jemaat Tuhan boleh menari di hadapan Tuhan. Aku menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Haleluya. Kaulah sukacitaku, Amin. Tuhan. Kaulah sukacitaku. Sekali lagi ya saudara, kita mau nyatakan dengan iman bahwa dia Tuhan telah merubah segala ratapan kita menjadi tarian. Kau tak ubah ratapanku, Amin. menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang. Haleluya. Aku suka dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari Sambil memuji-Mu Tuhan, sambil memuji. kami mau menari buat Tuhan. Kaulah sukacitaku, Amin. Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Katakan, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, amin. Tuhan. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dialah sumber sukacita kita. Amin. Apapun keadaan kita, baik saat ini ketika kita dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Apapun musim hidup kita, baik waktu kita kuat maupun lemah, Tuhan Yesus, Dia selalu ada buat saya dan saudara. Amin. Yang percaya, mari segenap hati datang kepada Tuhan. Mari kembali kita hampiri tahtanya dengan penuh kerinduan, menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Katakan di setiap musim kehidupan. Musim kehidupan. Terima kasih Tuhan. Waktu kuat maupun lemah. Katakan tetap Yesus. Tetap Yesus. Yes. Amin. Yang mempesona hatiku. Cari hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Amin. Hadapanku akan bilang, karena kasih-Nya saraku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Cari damai dan kesempatan baru. katakan di setiap musim. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Cari damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya saraku ada. Oh Yesusku, ku cinta Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Haleluya. Ini komitmen kami Tuhan. harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya saraku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lebih sulit lagi katakan sekali Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya saraku ada. Saya rindu jemaat Tuhan saja. Mari jemaat Tuhan katakan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan katakan. Selamanya Yesus, Ini pengakuan hati kami Tuhan. harapan Ini yang menjadi iman kami Yesus. Di dalam Engkau segala pengharapan kami tidak akan hilang karena kasih-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang,
Tuhan atas hidup kami. Terlalu dahsyat kasih Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami ada hari ini. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat. Tapi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Membuat kami tegar berdiri sampai hari ini. Terima kasih buat pertolongan demi pertolongan. Terima kasih buat mujizat demi mujizat. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Sehingga apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami akan tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dan kami tidak akan pernah ragu, kami tidak akan pernah khawatir Tuhan. Dan hari depan kami akan terus melihat kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sudah menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Tuhan tolong siapkan hati kami, murnikan hati kami, supaya firman yang kami terima boleh menjadi kekuatan, boleh mengubah hidup kami, memperbaharui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan yang terbaik untuk Tuhan, jamahlah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang rindu untuk dengarkan firman Tuhan dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi boleh beri kemuliaan dulu buat nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kirinya, sudah tidak usah takut saudara, bilang Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Saya senang sekali hari ini, sekalipun ada beberapa teman-teman kita, jemaat Tuhan yang sedang berlibur mungkin karena ini masih musim liburan di luar kota. Tapi saya bersyukur karena kita boleh sama-sama datang menyembah Tuhan. Dan saya lihat pagi ini cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Yang setuju boleh katakan amin. Cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Ya, kita pakai pakaian-pakaian yang spesial. Saya senang juga Om Budi boleh datang, Tante Hera ya, bersekutu bersama-sama. Terus doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Dan ketika kita sama-sama terjun di dalam doa, mujizat sedang terjadi saudara ya. Ketika jemaat mendoakan Petrus yang sedang di dalam penjara. Petrus itu sudah siap mati saudara ya. Bagi hamba Tuhan itu mati adalah keuntungan yang luar biasa. Petrus sudah siap mati, jemaat mendoakan, Petrus bebas keluar dari penjara. Kalau saya jadi hamba Tuhan, saya jadi Petrus, saya bilang, ngapain kamu doain saya sudah siap mau mati, begitu kan. Petrus tidur, tapi jemaat mendoakan, dan ketika jemaat mendoakan, belenggu-belenggu itu terlepas. Kenapa? Karena di sana jemaat berdoa, mujizat terjadi di dalam penjara. Amin saudara. Dan ketika kita sama-sama berdoa, yang sakit pun sedang disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, pembacaan cukup panjang, oleh sebab itu kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Karena ini panjang, saya minta kita langsung bergantian dan minta tolong operator LCD untuk lebih cepat lagi dalam menggantinya supaya lebih menghemat waktu. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36. Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Lukas 7 ayat 36 sampai 50, saya baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Perikopnya di sana dikatakan adalah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saya mulai ayat yang ke-36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.
Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 50 kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan yang saya beri judul, boleh tolong di next ya. Hati seperti wanita. Sama-sama katakan hati seperti wanita. Ya, wanita boleh sedikit berbangga hati pagi ini ya, karena dijadikan teladan bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita mau belajar untuk memiliki hati seperti wanita. Bukan berarti kita di sini harus menjadi seorang wanita, tidak. Tetapi pagi ini kita akan belajar salah satu karakter atau satu sifat dari hati wanita yang menyukakan hati Tuhan. Wanita yang mana? Tentunya bukan sembarang wanita, tetapi wanita yang kita sudah baca di dalam Lukas pasal yang ke-7 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mencoba untuk mencari tahu perbedaan hati antara wanita dan pria. Ya, sekali lagi saya mencoba untuk mencari tahu apa sih bedanya hati wanita dan hati pria. Ternyata, tolong di next ya, tolong diikuti. Bagian terbesar dalam isi hati pria adalah harga dirinya. Jadi kalau hati itu harus dibelah, saudara. Hati itu bisa dibelah. Maka akan didapati hati pria itu sebagian besar isinya adalah harga diri. Tetapi sedangkan bagian terbesar dalam isi hati wanita adalah perasaannya. Bagian paling sensitif dari hati seorang wanita adalah perasaan. Tetapi bagian paling sensitif dari hati seorang pria adalah harga dirinya. Saat seorang pria hatinya tersakiti, maka yang terluka adalah harga dirinya. Tapi ketika seorang wanita hatinya tersakiti, yang terluka adalah perasaannya. Bahkan ada satu penelitian yang dilakukan oleh Tel Aviv University tahun 2015 bersama dengan Universitas Pennsylvania, dikatakan bahwa otak pria itu tidak didesain untuk peka dengan hal-hal yang melibatkan perasaan. Ya. Sebab itu kalau pria tersakiti mungkin sama-sama emosi, tetapi pria akan lebih memikir-mikir dulu. Dia akan lebih menahan emosinya. Kenapa? Karena dia punya harga diri. Berbeda dengan wanita, ketika wanita tersakiti hatinya, mereka akan lebih mudah untuk meluapkan emosi. Ibu-ibu betul? Ya, lebih mudah untuk menangis, lebih mudah untuk merasa sedih. Kenapa? Karena wanita mudah sekali untuk terkena di perasaannya. Tetapi pria sulit sekali untuk menangis. Kenapa? Karena seorang pria punya yang namanya harga diri. Salah satu contoh sederhananya ya. Satu kali saya mengantar Dinda untuk beli bakso. Ya, Bapak Ibu kesukaan Dinda adalah bakso. Jadi kalau ada yang mau bawa bakso ke pastori,
kami sangat welcome. Ya, kesukaan Dinda adalah makan bakso. Apalagi ketika dia flu, dia cari bakso yang panas, anget, dan pedes. Ya, rasanya langsung kemepiar gitu ya, langsung rasanya enak sekali begitu. Satu kali dia sedang nggak enak badan, saya ajak yuk kita beli bakso. Kita beli bakso untuk dibungkus, saudara. Waktu dia beli bakso untuk dibungkus, dia ambil plastik, lalu dia ambil sambal di meja, dia tuang sambal, saudara. Waktu dia tuang sambal, dia dibentak, ditegur sama yang jual. Mbak le jimuk sambal aja okeh-okeh gitu katanya. Koncone engko ora tumanan begitu. Dinda lagi ngambil gini tiba-tiba dibentak begitu, hatinya langsung kecil Bapak Ibu ya. Dia langsung rasanya sedih sekali, dia langsung berhenti ngambil, langsung mendekati saya. Kok saya cuma ngambil sambal kok dimarahi gitu katanya. Kok orang sakit kan pingin makan sambal yang banyak supaya rasanya enak begitu. Dia rasanya agak jengkel dia, meluap-luap gitu ya. Saya katakan sudah tenang aja, diam aja. Seorang laki-laki akan lebih bisa menahan diri. Dan saya diam, udah tenang diam aja. Lalu ketika mau bayar, nah ini bayar kan urusannya pria ya. Kalau bayar urusannya bapak-bapak. Waktu saya bayar saya tanya, berapa Bu semuanya? Sekian. Saya bayar lalu saya kasih 10.000. Bu, ini buat sambel yang diambil istri saya. Saya bilang begitu, cowok itu punya harga diri ya. Istri dibentak, santai saja. Dibalas dengan cara yang elegan, saudara, ya, luar biasa ya. Tak bayar 10.000 Bu buat membayar sambal yang diambil istri saya. Ibunya jadi gimana saudara? Oh enggak usah Mas, enggak usah, enggak apa-apa, ambil aja. Loh kok jadi suruh ambil aja? Malah dikasih lagi plastik, saudara suruh ambil lagi. Dinda saya bilang, udah enggak usah Bu, di mana-mana orang kalau mau makan bakso sambelnya itu gratis, enggak suruh bayar. Masa istri saya ngambil kok disuruh dimarahin. Saya bayar 10.000 kalau ibu keberatan, saya katakan begitu ya. Itulah seorang pria punya harga diri. Sukar untuk menangis, sukar untuk meluapkan emosi. Berbeda dengan wanita yang lebih mudah untuk meluapkan emosinya. Laki-laki itu mikir-mikir dulu kalau mau marah. Gelut pun mikir-mikir Pak. Betul loh, laki itu gelut pun mikir-mikir. Kalau kira-kira iso menang baru gelut gitu. Karena punya harga diri, daripada sudah gelut kalah. Ya kan, beda dengan wanita. Wanita itu kalau emosi gelut aja langsung jambak-jambakan sambil nangis, begitu. Tapi kalau pria enggak, pria akan lebih mikir dulu, menahan dulu. Kenapa? Karena pria punya harga diri. Tapi ternyata Bapak Ibu, di dalam sisi rohani, dari sisi rohani, sikap hati seorang wanita yang seperti itu justru memberikan satu kelebihan. Sekali lagi, di dalam sisi kerohanian, justru karakter wanita yang seperti itu lebih unggul, lebih mudah mengalami pemulihan. Karena Mazmur pasal 51 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Artinya seorang akan lebih mudah berjumpa dengan Allah ketika dia datang dengan perasaannya, bukan dengan harga dirinya. Katakan amin. Seorang akan lebih mudah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia menghadap Tuhan dengan perasaannya, dengan hati yang hancur, bukan dengan harga dirinya. Sebaliknya, seseorang akan sulit untuk mengalami jamahan Tuhan. Seseorang akan sulit untuk mengalami lawatan Tuhan ketika dia datang ke gereja, ketika dia berdoa, ketika dia menyembah, tetapi harga dirinya lebih kuat daripada perasaannya. Tapi seorang yang dikuasai oleh perasaannya, yang dia mau menunjukkan ekspresinya kepada Tuhan, justru lebih mudah untuk mengalami pemulihan. Nah ini yang kita harus pelajari dari seorang wanita. Terus istimewa wanita yang ada di dalam perikop ini. Berurusan dengan Tuhan itu jangan pakai harga diri, katakan amin. Berurusan dengan Tuhan itu pakailah perasaan kita. Pakailah hati kita. Nyatakan perasaanmu kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Kepada manusia kita boleh punya harga diri. Kepada manusia boleh kita simpan apa yang menjadi beban pergumulan kita. Tapi kepada Tuhan, berurusan dengan Tuhan, jangan bawa harga dirimu. Kalau perlu tersungkur, tersungkurlah di kaki Tuhan. Kalau perlu menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Tapi ketika saudara menangis di hadapan Tuhan, saudara akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin.
menangis di kaki Tuhan, saudara keluar dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bebaskan perasaanmu untuk mendorong kita memuji Tuhan. Bebaskan perasaan kita untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena harga diri adalah hambatan untuk kita alami sentuhan Tuhan. Orang yang datang ke gereja dengan perasaannya, dengan hati yang mau disentuh, saya percaya waktu dengar firman, dia akan tersentuh hatinya. Tetapi orang yang datang dengan harga diri, dengar firman yang terjadi apa saudara? Tersinggung. Orang yang datang dengan harga dirinya, susah untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Ya Pak ya. Orang yang datang dengan harga dirinya, susah untuk mau dijamah oleh Tuhan. Tapi seorang yang datang dengan perasaannya, hati yang lembut, dia akan lebih mudah untuk terima pemulihan dari Tuhan. Siapa yang mau dipulihkan oleh Tuhan boleh angkat tangan. Malam ini saya tidak minta kita jadi wanita, tapi kita mau belajar untuk punya hati seperti wanita. Ketika kita menghadap Tuhan, di hadapan masalah, milikilah harga diri yang kuat. Bahwa kita teguh di dalam Tuhan, tetapi di hadapan Tuhan. Saudara, nyatakanlah isi hatimu di hadapannya. Daud selalu menyampaikan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dan Daud selalu temukan kekuatan di hadirat Tuhan. Saudara, di dalam perikop yang tadi kita baca, di sana ada 3 tokoh yang kita jumpai. Yang pertama tentu Yesus, tamu istimewa. Yang kedua, saudara akan temukan di sana seorang yang bernama Simon, orang Farisi. Orang Farisi ini mengundang Yesus ke rumahnya. Simon orang Farisi ini menjamu Yesus untuk makan di rumahnya. Simon ini seorang Farisi, dia datang dengan harga diri yang tinggi. Kenapa? Karena kata Farisi itu artinya terpisah. Artinya mereka yang hidup betul-betul mengikuti aturan, hidup saleh saudara. Dan mereka enggak sembarangan untuk bergaul dengan orang. Seharusnya orang yang diundang ke rumah orang Farisi, mereka merasa terhormat. Jadi ketika Simon ini mengundang Yesus, sesungguhnya dia sedang membawa harga dirinya. Dia sedang menunjukkan siapa dirinya saudara. Tetapi ketika Yesus makan di rumah Simon, Alkitab mencatat tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang terkenal berdosa. Terkenal berdosa. Dia ini tamu yang tidak diundang dan tidak disebutkan namanya. Tapi yang dilakukan oleh wanita yang tidak diundang ini adalah dia mendekat Yesus. Dia berdiri di belakang Yesus yang saat itu sedang makan. Dia menangis, dia mencucurkan air mata, bahkan dikatakan air mata itu menetes, membasahi kaki Yesus. Dan ketika air mata itu membasahi kaki Yesus, dia menyekam, mengeringkan dengan rambutnya. Dan sesudah dia mengeringkan dengan rambutnya, dia menuangkan minyak ke atas kaki Yesus. Wanita ini berbeda dengan Simon. Simon yang datang dengan harga diri yang tinggi. Tetapi wanita ini datang kepada Tuhan dengan perasaan yang tak terbendung. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia meluapkan kasihnya kepada Tuhan. Dia nyatakan kasih yang tak tertahankan itu di hadapan Tuhan. Dia menangis, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak. Semua orang di situ memperhatikan apa yang sedang terjadi. Simon seorang Farisi yang hidup saleh, di dalam hatinya berpikir, ini perempuan berdosa, tidak tahu malu. Ini perempuan berdosa seenaknya masuk ke rumah orang Farisi, mendekati kaki Yesus, lalu menangis dan mengurapi kaki Yesus. Lalu di dalam hatinya Simon berkata, kalau Yesus itu nabi, Yesus pasti tahu wanita seperti apakah dia. Orang yang punya harga diri tinggi, orang yang datang dengan harga dirinya, selalu membenarkan diri dan mempersalahkan orang lain, saudara. Yesus tahu ketika semua orang di sana sinis terhadap perempuan itu. Dan Yesus berkata kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ada 2 orang yang berhutang kepada peminjam uang atau rentenir. Ada 2 orang yang berhutang kepada rentenir. Yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Dan karena keduanya ini tidak bisa bayar, maka dihapuskanlah kedua hutang orang itu. Dari kedua orang itu kira-kira mana yang akan lebih bersyukur, mana yang akan lebih berterima kasih? Simon menjawab, tentu orang yang lebih banyak hutangnya. Yesus berkata, betul pendapatmu itu. Ini yang dikatakan Yesus, boleh tolong diklik.
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, sesudah Yesus bicara dengan Simon, Yesus melihat perempuan itu, namun tetap berkata kepada Simon, Simon, lihatlah perempuan ini. Simon, arahkan matamu kepada perempuan ini. Yesus berkata, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini, dia membasahi kakiku dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya. Simon, engkau tidak mencium aku, tapi perempuan yang kamu bilang berdosa ini, dia sejak aku masuk tidak henti-hentinya mencium kakiku. Simon, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi perempuan yang kamu bilang berdosa itu, dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara, Tuhan lebih terkesan dengan apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa itu daripada apa yang dilakukan oleh Simon. Tuhan lebih terkesan dengan penyambutan yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Kenapa? Karena perempuan berdosa itu datang dengan perasaan yang tulus, dengan hati yang terluapkan di hadapan Tuhan. Berbeda dengan Simon yang dipenuhi dengan harga dirinya. Ini di depan banyak tamu, saudara. Di depan banyak orang. Ada tamu-tamu di situ, tapi Tuhan berkata kepada Simon, Simon, aku tidak terkesan dengan apa yang kamu lakukan. Ya setidaknya seharusnya kalau kita tamu, kita memujilah, masakannya enak. Ya Simon kan sudah ngasih makanan kepada Tuhan. Setidaknya Yesus memuji, tapi Yesus tidak memuji apa yang dilakukan Simon. Justru Yesus memuji apa yang dilakukan wanita itu. Kenapa saudara? Karena wanita itu menghadap Tuhan dengan perasaan yang tulus, perasaan yang rindu, perasaan yang penuh cinta kepada Tuhan. Hasilnya sangat berbeda. Hati Simon, saudara akan baca di bagian terakhir dari perikop itu, ayat 49, hati Simon dipenuhi dengan keraguan dan kebimbangan. Tetapi perempuan berdosa itu, dia pulang dengan damai sejahtera, katakan amin. Dia pulang dengan sukacita, katakan amin. Dia pulang dengan hati yang diubahkan. Simon yang dialami apa? Keraguan dan kebimbangan. Tetapi perempuan itu dia pulang dengan membawa damai sejahtera. Dikatakan di sana pergilah dengan damai. Ya, pergilah dengan damai dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Go in peace. Dalam bahasa Yunani poreo is irene. Irene artinya apa saudara? Damai, tanpa beban. Pulanglah tanpa beban. Katakan amin. Berapa banyak yang rindu pulang tanpa beban pagi hari ini? Berapa yang rindu pagi ini pulang dengan damai sejahtera? Amin. Rumah tangga kita penuh dengan damai sejahtera, keluarga kita penuh damai sejahtera, pekerjaan kita penuh dengan damai sejahtera. Datanglah kepada Tuhan seperti perempuan yang berdosa, bukan seperti Simon. Saudara akan pulang dengan membawa Irene. Tanpa beban. Bahkan Irene ini punya arti lain lunas saudara. Dan punya arti lain sembuh yang sakit, katakan amin. Datang kepada Tuhan seperti perempuan yang berdosa ini. Maka saudara akan pulang dengan kesembuhan. Kesembuhan fisik dan kesembuhan rohani terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah yang seharusnya dialami orang Kristen. Jangan sekedar kita hari Minggu ke gereja, tapi kita pulang dengan keraguan dan kebimbangan. Kenapa ada banyak orang Kristen rutin ke gereja, tetapi selalu pulang dengan kebimbangan yang bertambah-tambah. Selalu pulang dengan keraguan yang semakin bertambah-tambah. Karena seringkali tanpa kita sadari, kita datang menghadap Tuhan seperti Simon yang memegahkan dirinya. Tapi pagi ini kita belajar dari hati seorang wanita yang luar biasa, saudara. Dia datang pada Tuhan dengan perasaan yang terbuka. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau dijamah Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, dia pulang dengan kesembuhan. Dia pulang dengan damai sejahtera. Boleh kasih F. Sujud di altarnya. Amin. Ku bawahi, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
dan bebaskanku. Katakan, dia ubah hidupku. Ubah hidup. Waktu saudara datang dengan hati yang perasaan yang tulus, dibaharuilah hati kita semua. Amin. Yang percaya katakan, sesuatu terjadi. Itu terjadi saat datang di atas. Katakan, mujizat terjadi. Yang sakit, saya katakan sama-sama. Saat datang di altarnya, datang di altar. Yang berbeban berat katakan, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Menghadap Tuhan dengan perasaan yang terbuka, bagaikan tanah liat yang siap untuk dibentuk. Tanah liat yang akan dibuang kerikil-kerikilnya. Hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diubahkan. Maka saudara akan pulang dengan damai sejahtera. Saudara akan pulang dengan kelepasan. Saudara akan pulang dengan ketenangan hati dan jiwa. Saudara, apa yang sebenarnya sedang terjadi di hati wanita itu? Boleh tolong diklik ya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di hati perempuan itu? Kenapa perempuan berdosa itu Tuhan justru bisa terkesan? Tuhan justru bisa kagum. Kenapa perempuan berdosa itu justru bisa menarik hatinya Tuhan daripada Simon, orang yang saleh, orang yang Farisi. Mari kita lihat saudara, jawabannya sederhana. Diklik sekali lagi. Jawabannya adalah karena perempuan itu mengalami yang namanya pengampunan dan penerimaan. Sama-sama bilang pengampunan. Sama-sama katakan penerimaan. Saudara, perempuan berdosa ini sudah biasa dihina. Betul? Perempuan berdosa ini sudah biasa ditolak. Perempuan berdosa ini sudah biasa direndahkan. Perempuan berdosa ini sudah biasa dicibir. Perempuan berdosa ini sudah biasa dicap sebagai sampah masyarakat. Intinya perempuan ini sudah terbiasa untuk tertolak. Tapi hari itu dia mendengar khotbah, dia mendengar kata-kata yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dia mendengar seorang yang disebut rabi, seorang yang disebut guru, tapi dengan pengajaran yang sungguh-sungguh berbeda. Selama ini yang dia dengar adalah kata-kata penghinaan. Selama ini yang dia dengar adalah kata-kata makian. Selama ini yang dia dengar adalah tudingan, kata-kata kebencian, kata-kata yang merendahkan. Tetapi hari itu dia dengar khotbah yang berbeda, yaitu khotbah pengampunan dan khotbah penerimaan. Saya rangkum saudara di Lukas pasal yang 5 sampai 7 itu. Dikatakan Yesus berkata begini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Ini 2 pasal sebelum wanita ini datang kepada Yesus. Saya percaya ketika wanita ini mendengar itu, wanita ini kaget. Belum ada seorang guru yang mengajarkan seperti itu. Belum pernah ada seorang guru yang mengajarkan hal yang berbeda. Lukas 6 berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Belum pernah ada yang membela aku Tuhan. Tapi hari ini aku dengar pengajaran yang berbeda. Wanita ini belum pernah dengar pengajaran seperti apa yang disampaikan Yesus. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri engkau tidak tahu? Bahkan di Lukas pasal yang ke-7 saudara dikatakan, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum. Perhatikan yang saya tulis merah. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ketika wanita ini mendengar perkataan yang seperti itu, saudara, hatinya sungguh terharu. Ketika dia mendengar bahwa Yesus datang bukan untuk orang benar tapi orang berdosa. Ketika dia mendengar Yesus ini rabi, ini guru ini, dia adalah sahabat orang berdosa. Maka hatinya yang selama ini disakiti, hati perempuan ini yang selama ini dihina, ditolak,
hari itu dia punya secercah sukacita. Hari itu dia punya sinar yang menerangi hati dan kehidupannya. Bahwa Yesus seorang guru bersahabat dengan orang berdosa. Luar biasa saudara. Inilah yang dialami oleh wanita itu. Sebab itu saya catat di situ saudara, boleh tolong diklik Mas? Ya. Forgiven much, loves much. Orang yang banyak diampuni, dia akan lebih banyak mengasihi. Itu yang Yesus katakan. Sungguh kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Simon, lihatlah apa yang dilakukan wanita itu adalah bukti bahwa wanita itu sudah mengalami pengampunan dan penerimaan. Kenapa wanita itu dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya? Karena wanita itu lebih dulu mengalami pengampunan. Dia yang biasa tertolak, kali ini dia merasakan kehangatan kasih Tuhan. Dia merasa diterima, diampuni. Dosa-dosanya yang begitu banyak, dosa-dosanya yang begitu besar. Tapi ketika hari itu dia mendengar khotbah Yesus bahwa begitu besar kasih Allah kepada manusia, bahkan kepada orang yang berdosa sekalipun, maka hatinya diubahkan oleh Tuhan. Maka dia hatinya digugah oleh Tuhan, membuat dia berubah menjadi seorang yang punya hati untuk mencintai Tuhan. Saudara, kuasa pengampunan itu dapat memulihkan hidup seseorang, katakan amin. Kuasa pengampunan itu yang memulihkan kehidupan seseorang. Contohnya gak usah jauh-jauh saudara, saya pribadi. Saya menjadi pendeta ini bukan karena penghakiman saudara, saya jadi pendeta ini bukan karena saya takut neraka, tapi saya jadi pendeta, saya jadi hamba Tuhan. Karena saya tahu saya sudah diampuni Tuhan. Karena saya tahu sudah terlalu besar kasih yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Pengampunan yang Tuhan beri dalam hidup saya itu terlalu besar. Dan tidak dapat saya membalas kasih Tuhan dengan apa yang saya punya. Selain saya berikan hidup saya untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Saya catat di sini saudara, hukuman tidak membuat seorang menjadi bertobat. Sekali lagi, hukuman tidak membuat seseorang menjadi bertobat. Tetapi pengampunan membuat seseorang dapat berubah. Ini yang selalu saya tekankan ketika kami melayani di lapas. Ketika kami pelayanan di dalam lapas, kami selalu menyampaikan kepada warga binaan kami di penjara, saudara, bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan pertobatan itu terjadi justru ketika mereka masih menyadari ada pribadi yang mengasihi kehidupan mereka. Katakan haleluya. Ya. Walaupun yang namanya hukuman itu harus dijalani, itu konsekuensi saudara. Tapi hukuman yang mereka jalani 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun itu tidak mengubahkan hati. Yang mengubahkan hati adalah ketika mereka mendengar betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Sebab itu salib saudara, salib adalah bukti kasih pengampunan Tuhan. Katakan amin. Yesaya berkata, sekalipun dosamu merah bagaikan kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Katakan amin. Sekalipun dosamu merah bagaikan kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di atas kayu salib itulah ada pengampunan. Di atas kayu salib itulah ada kasih. Bukan penghukuman. Penghukuman sudah dihindarkan dalam hidup saya dan saudara, katakan amin. Yang diberikan oleh Tuhan adalah pengampunan, kasih, dan penerimaan. Dan itu yang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang baru di dalam Tuhan. Amin saudara. Sebab itu beritakanlah Injil, sampaikanlah kabar baik saudara. Injil itu dipakai kata evangelion ya. Dalam bahasa Inggris pakai kata gospel. Dari kata good spell, kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Saudara mau mempertobatkan orang, sampaikanlah kasih Tuhan. Bukan nakut-nakuti tentang neraka saudara. Seseorang akan berbalik kepada Tuhan ketika dia menyadari betapa besar kasih pengampunan yang Tuhan sudah nyatakan. Amin. Betapa besar kasih apa? Pengampunanmu tuh. Ini yang mengubah hati wanita, saudara. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Nah,
orang yang mengalami pengampunan, apa yang dilakukan? Ku berterima kasih, wah haleluya, kepadamu. Ini orang-orang yang datang dengan kerendahan hati, bukan dengan harga diri, merasakan kebaikan Tuhan. Dan yang kau beri, pulihkan. Amin saudara. Pengampunan itu memulihkan setiap kita. Sebab itu saudara, jadilah agen pengampunannya Tuhan. Kalau ada orang yang berbuat salah sama saudara, jangan dihakimi, ampuni. Oh luar biasa. Kalau saudara lepaskan pengampunan, saudara sedang melepaskan pertobatan. Katakan amin. Ada satu kisah nyata di Spanyol saudara. Ada seorang yang bernama Paco. Paco ini seorang anak muda yang lari dari rumahnya karena ada masalah dengan orang tuanya. Maka Paco ini keluar dari rumah, minggat. Orang tuanya ini mencari kemana-mana, ayahnya ini mencari kemana-mana sampai 5 bulan tidak ketemu. Sampai pada akhirnya ayah ini karena sudah tidak ada cara lain, dia pasang iklan di surat kabar. Dia pasang selebaran di mana-mana bertulisan Dear Paco, kepada Paco. Temui ayah di depan Hotel Montana pada Sabtu siang. Semuanya sudah diampuni, ayah mengasihi kamu, saudara. Kata-kata yang sederhana, Paco, temui ayah di Hotel Montana Sabtu sore. Semuanya sudah diampuni, ayah mengasihi kamu. Saudara, selebaran itu dipasang di mana-mana, di surat kabar. Dan pada hari Sabtu, saudara, ayah ini datang ke sana. Saudara tahu, geger satu kota. Kenapa? Karena ada ratusan Paco kumpul di situ. Rupanya Paco itu nama yang umum di sana, begitu ya. Rupanya Paco ini nama yang lumrah di Spanyol. Ada ratusan Paco mencari pengampunan. Ada ratusan orang yang bernama Paco mencari yang namanya penerimaan. Begitu banyak orang di dunia ini yang ingin mendengarkan kasih. Dan saudara dan saya yang punya tugas untuk membagikan kasih Allah bagi dunia ini. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadilah agen perubahan saudara untuk mempertobatkan jiwa-jiwa. Seperti yang sudah dialami oleh perempuan ini. Perempuan ini mengalami pengampunan. Maka yang terjadi di hati perempuan ini apa saudara? Perasaan yang tulus dalam menghadap Tuhan. Boleh tolong diklik? Ya. Dan perasaan yang berubah di dalam hidup wanita ini membuat tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk berjumpa Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan satu hal yang mudah untuk perempuan ini datang kepada Yesus, mengingat statusnya sebagai orang berdosa. Bukan satu hal yang mudah untuk dia masuk ke rumah orang Farisi. Tentu dia harus siap dengan apa kata orang. Tentu dia harus siap dengan apa yang akan orang katakan tentang dirinya. Tapi hari itu wanita ini dia sudah diubahkan dan itu membuat tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Orang yang mengalami kasih Tuhan, gak ada halangan untuk kita datang kepada Tuhan. Orang yang sudah mengalami penerimaan dari Tuhan, gak ada lagi yang namanya males ke gereja. Tidak ada lagi yang namanya malu-malu dalam menyembah memuji Tuhan, katakan amin. Saya cerita ya saudara, satu kali ketika kami pergi ke Malaysia, harusnya kami pulang hari Jumat atau Sabtu. Tetapi karena waktu itu gunung apa ya Pak? Gunung Kelut meletus sehingga waktu itu semua bandara tutup. Jadi kami tidak bisa terbang ke Indonesia. Lalu akhirnya mundur. Penerbangan itu mundur, kami tidak jadi pulang dan kami melewatkan hari Minggu di Malaysia. Nah hari Minggu, karena itu hari yang waktunya ke gereja, saya ini rasa aneh kalau tidak ke gereja. Saya sama Dinda pergi keluar hotel, kami nginap di Kuala Lumpur saudara, kami cari gereja. Saya jalan sama Dinda menyusuri itu ya, cari gereja, ketemu saudara satu gereja. Saya sama Dinda ini mau masuk ragu-ragu ini, ya kan butuh keberanian. Ini negara asing, bukan negaranya kita sendiri, negara asing, nekat yang penting mau masuk. Kan bahasa ya mirip-mirip lah, Melayu, Indonesia kita masih bisa tahu, andai kata pakai bahasa Inggris pun ya, sikit-sikit tahulah, begitulah ya.
bisa mengerti sedikit-sedikit lah kalau bahasa Inggris begitu. Kami nekat aja masuk, saya sama Dinda. Masuk ke gereja, gerejanya besar sekali, banyak ruangan situ saudara. Masuk, semakin ke dalam semakin kaget. Semakin orang banyak melihat kami berdua, mata-mata tertuju kepada kita. Kenapa saudara? Karena ternyata itu gereja India. Semuanya orang India, khotbahnya nehi-nehi aneh tidak tahu saudara. Itu khotbahnya dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Tapi saya sama Dinda nekat masuk ya. Kenapa? Kecintaan kepada Tuhan itu membuat hari Minggu rasanya kalau tidak cari Tuhan itu gak enak saudara. Kami tetap datang walaupun kami gak tahu itu gereja apa. Bahasanya juga bahasa apa kami gak ngerti, yang penting kami duduk aja di situ pokoknya begitu ya saudara. Orang India semua di situ ya. Karena memang di Malaysia banyak sekali orang India. Sama seperti tahun lalu ketika kami ke Bali. Ketika kami ke Bali sampai di sana Minggu pagi. Saya sama Dinda cari gereja. Kebetulan ada gereja GBDI di situ ya. GBDI di Kuta. Saya sama Dinda masuk ke gereja, ibadah sama-sama, terima perjamuan kudus karena itu minggu pertama saudara. Enggak boleh ada rasa malu, enggak boleh ada rasa sungkan. Karena saya sudah lebih dulu terima kasih dari Tuhan. Saya lebih dulu terima pengampunan dari Tuhan. Kenapa saya harus malu untuk menyembah Tuhan? Kenapa saya harus malu untuk mencari Tuhan? Yang dialami wanita ini karena begitu besar penerimaan yang dia alami. Tidak ada yang dapat menghalangi untuk dia bertumbuh dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Kalau hari ini masih ada hal-hal yang menghambat saudara untuk mencari Tuhan, saudara, saya ragu apakah besar cintamu kepada Tuhan. Di pagi ini saya doakan semua kita, hati kita tertuju untuk menyenangkan hati Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Lalu saudara, penerimaan yang dialami perempuan ini membuat perempuan ini menangis di kaki Yesus. Membuat perempuan ini menangis sampai membasahi kaki Yesus. Saudara, ketika saya kondangan di Semarang kemarin, karena famili kami, sepupu saya menikah, saya baru tahu ternyata yang namanya kosmetik dan riasan itu mahal sekali ya. Untuk membayar perias itu aja biayanya tidak murah, mahal sekali. Dan yang saya perhatikan, seorang perempuan atau wanita ketika sudah dirias mukanya, maka wajahnya itu jadi seperti robot, kaku sekali, ya kaku sekali, mimik wajahnya itu kaku. Kalau senyum aja itu rasanya ditahan sudah. Kalau sudah selesai dirias itu seperti itu. Untuk noleh pun itu pelan-pelan sekali. Wah begitu ya saudara ya. Kenapa? Kan mahal biaya riasannya. Kalau makan aja saudara biasanya kalau ibu-ibu makan tuh kan mulutnya kayak buaya begitu ya, lebar sekali. Bakso sak pentol itu masuk semua. Tapi kalau sudah dirias, sudah cantik, ya, sudah rapi sini ya. Cantik sekali, itu makan yang tadinya kayak buaya jadi kayak cicak melet-melet. Kenapa saudara? Karena sudah dirias, mahal. Ya kan? Buat wanita, riasan itu ya satu yang berharga, satu yang penting. Tapi hari itu wanita itu sudah tidak peduli penampilannya seperti apa, dia menangis sejadi-jadinya di kaki Tuhan. Sampai membasahi kaki Tuhan. Dia tidak peduli lagi wajahnya seperti apa. Yang penting dia sujud di kaki Tuhan, menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dia tidak peduli riasannya luntur dan lain sebagainya saudara. Karena perasaan emosi yang kuat, jauh lebih mendorong dia untuk bersujud di kaki Tuhan. Saya setuju bahwa anak Tuhan itu enggak boleh cengeng, ya saya setuju. Tapi di kaki Tuhan saudara, luapkan apa yang menjadi isi hatimu. Di luar kita harus tegar, yes. Di luar jangan cengeng. Tapi di hadapan Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu, sampaikan kepada Tuhan. Kalau itu harus dengan tangisan. Firman Tuhan berkata, dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang terakhir saudara, singer boleh maju ke depan, boleh tolong ya. Perasaan yang sudah diubahkan itu membuat dia berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Beri yang terbaik untuk Tuhan, katakan amin. Amin ya. Saudara, minyak wangi yang dicurahkan di kaki Tuhan itu bukan minyak wangi yang murah, minyak wangi yang mahal. Bahkan wadahnya pun wadah pualam, wadah yang sangat berharga, wadah yang sangat mahal yang wanita itu bawa. Minyak wangi ini berbicara tentang barang berharga, bicara tentang kepercayaan diri dari wanita, bicara tentang nilai dirinya. Ada wanita yang kepercayaan dirinya di pakaian.
Ada wanita yang kepercayaan dirinya di perhiasan. Kalau saya pakai pakaian yang bagus, saya merasa nyaman, saya merasa cantik. Ada wanita yang merasa kepercayaan dirinya ada di perhiasan. Kalau saya gak pakai anting misalnya, saya merasa ada yang kurang. Kepercayaan diri ada di sesuatu yang dia kenakan. Merasa ada yang hilang kalau dia tidak mengenakan itu. Jadi, pada masa itu, minyak wangi menjadi harga diri wanita, menjadi nilai diri wanita. Minyak wangi menjadi kebanggaan bagi wanita pada masa itu ya saudara. Tapi wanita itu berikan untuk Tuhan. Hari ini semua kebanggaan kita, semua yang saudara anggap menarik dalam hidupmu, mau gak saudara kasih buat Tuhan? Wanita ini berani berikan untuk Tuhan. Semua yang dia anggap paling menarik, dia kasih kepada Tuhan. Hari ini apa yang saudara anggap paling menarik dalam hidup saudara, berilah untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Berilah untuk mengasihi Tuhan. Hari ini apa yang saudara anggap kelebihan dalam hidupmu, pakailah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pak, kelebihan saya nyanyi, pakailah untuk memuji Tuhan. Yang mau memuji Tuhan katakan amin. Kalau saudara kelebihan saudara mungkin, Pak, kelebihan saya ini berkata-kata. Kalau ngomong susah berhenti, pakailah untuk berdoa. Ya, doakan jiwa-jiwa. Kelebihan saya, Pak, kelebihan saya adalah masak mungkin. Pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kelebihan Anda mungkin main HP, boleh. Pakailah itu untuk memberkati orang lain. Amin saudara. Semua yang saudara bisa lakukan, pakailah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan menjadi seperti wanita ini. Slide terakhir, saudara akan pulang dengan damai sejahtera. Datanglah dengan hati yang mau dibentuk, hati yang tulus mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Katakan dengan segenap hati, beriku hati Tuhan, beriku hati. Pagi ini mari kita miliki hati seperti wanita yang datang bukan dengan harga diri, tapi dengan hati yang mau diubah, hati yang mau dibentuk, hati yang mau dijamah oleh kasih Tuhan. Dengan segenap hati katakan, beriku hati, beriku hati. Saudara yang rindu untuk alami jamahan Tuhan pagi hari ini, mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan kepada dirimu sendiri, Tuhan, aku mau punya hati seperti wanita ini Tuhan. Untuk mengasihi-Mu,
nyanyi kembali dengan sungguh-sungguh. Beriku hati, izinkan Tuhan melawat hati kita pagi hari ini untuk menyembah. Beriku hati Tuhan, beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beri kami hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Engkau yang rindu alami jamahan Tuhan, boleh sambil mengangkat tanganmu dan katakan, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beri kami hati Tuhan, beriku hati, yes, amin, dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Saya ajak sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh, ucapkan syukurmu pada Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami mau punya hati seperti wanita yang mengasihi Kau Tuhan. Oh haleluya. Mari jamah setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Sentuh dengan kasih-Mu, sentuh dengan pengampunan-Mu, sentuh dengan penerimaan-Mu Tuhan. Biar kami berubah. Haleluya. Haleluya. Kami mau punya hati yang mengasihi Engkau. Haleluya. Segenap hatimu katakan kepada Tuhan, beriku hati bagaimana sikap hati saudara ketika engkau hadir di rumah Tuhan.
ketika saat-saat memuji dan menyembah. Tetapi pelajaran pada saat pagi hari ini, mari kita memiliki hati seperti wanita yang diceritakan oleh Alkitab. Hati yang siap untuk menyembah dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu terlalu rugi di dalam gereja ketika kita hadir, kita kehilangan roh memuji, kita kehilangan roh menyembah hanya oleh karena hal-hal yang lain. Saya mendorong kita semua, mari agar kita mengalami pemulihan seperti wanita ini. Kita siapkan hati setiap kali kita datang, hati yang memuji, hati yang menyembah dan mempersembahkan yang terbaik. Tuhan akan menyatakan pemulihan dalam hidup kita. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Sekali lagi katakan, beriku hati, haleluya. Beriku hati memuji. Ini yang menjadi permohonan kami, permintaan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, haleluya, haleluya, ini yang menjadi doa dan permohonan kami, agar kami memiliki hati seperti wanita yang sudah dinyatakan oleh firman Allah. Hati yang menyembah, hati yang mempersembahkan yang terbaik. Karena Engkau telah mengasihi kami, Engkau menyediakan kasih yang besar untuk kami. Dan di dalam Tuhan kami menerima pengampunan yang luar biasa. Di dalam Tuhan kami akan mendapatkan pemulihan. Ketika kami menyembah, ketika kami dekat dengan Engkau, kami alami jambahan Tuhan, kami alami mujizat Tuhan, kami alami kesembuhan, kami alami sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tanam meteraikan firman Allah di dalam setiap kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah hari ini. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan berkati. Tidak ada pelayanan yang sia-sia. Tidak ada waktu yang dibuang untuk hadir di rumah Tuhan yang sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, mereka yang masih dalam keadaan lemah, Tuhan tolong jamah mereka. Baik yang hadir pagi ini Ibu Hera maupun yang ada di rumah.
Mereka yang sakit lawan mereka Tuhan. Sembuhkan, alirkan kuasa-Mu. Jemaat-jemaat yang sedang ada di luar, sedang berpergian. Kalau mereka ikuti ibadah secara live streaming pada saat pagi ini, hamba berdoa berkati mereka juga seperti Engkau telah memberkati kami semua. Sepanjang minggu ini, hamba menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu, memohonkan perlindungan sempurna dari Allah. Keluar masuk pintu rumah mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, cukupkan semua keperluan hidup mereka. Perlindungan Tuhan menjauhkan dari rugi, celaka, mara bahaya. Kesempatan yang akan datang kembali kami berjumpa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Korban persembahan yang mereka letakkan juga Engkau kembalikan berlipat ganda. Sesuai dengan janji-Mu yang berulang tahun minggu yang kami lewati. Tuhan menyertai di hari-hari yang akan mereka tempuh. Dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Berkat-Mu dicurahkan atas hidup mereka. Kedangkan tangan-Mu saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang yang dinyatakan melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan dan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah kiranya bersama-sama dengan kita semua, memenuhi kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Mohon pengumuman sebentar.